Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan seri video unit simpan pinjam tentang solusi bagi pinjaman tidak lancar. Dalam video sebelumnya kita sudah melakukan simulasi yaitu pinjaman di mana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, kemudian dijadwal ulang. Dijadwal ulang dengan sisa pokok dan bagi hasilnya itu menjadi pokok pinjaman baru dengan durasi waktu yang ditentukan, juga akhirnya besarannya cicilan juga ditentukan. Tapi berdasarkan keputusan bersama ya, setelah berembuk, kemudian misalnya sanggupnya berapa bulan, nanti besarannya akan menyesuaikan dan dibebaskan dari bagi hasil yang baru. Nah, kemudian kita akan membahas yang ini nanti. Nah, ketika sudah ditempo atau dikasih jadwal yang baru, nah kemudian misalnya si nasabahnya tidak bisa melakukan kewajibannya sesuai yang sudah disepakati misalnya karena berbagai alasan ya. Nah kemudian kita akan pindahkan misalnya pinjaman sisanya itu ke akun pinjaman tidak lancar atas nama nasabahnya, kemudian dicicil besaran dan jangka waktunya tidak ditentukan. Tapi dia tetap dievaluasi misalnya dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa lama. Ketika tidak bisa ada angsuran lagi, maka kita akan memutuskan di langkah yang ketiga ini, yaitu dihapuskan dari pinjamannya itu menjadi beban kita. Dan mungkin nanti namanya bisa menjadi di catatan merah atau gimana jika akan ada peminjaman selanjutnya ya, berdasarkan penyebab-penyebab apa yang menyebabkan pinjamannya itu tidak lancar. Ya sekarang kita akan mulai ini langsung bisa, mungkin nanti ada sesi video yang membahas poin kedua ini dan kemudian dilanjutkan ke poin yang ketiga ya. Nah ini kemarin di aplikasinya itu di video sebelumnya berhasil membayar cicilan 3 kali, pinjamannya 10 juta, kemudian yang cicilan keempatnya itu istilahnya tidak mampu membayar sesuai waktu yang telah disepakati, kemudian ini akan kita jadwal ulang. Misalnya ini kemarin kan pelunasannya bulan Mei 2020. Nah, sekarang kita akan coba penjadwalan ulang nih ya. Penjadwalan ulang yaitu sisa pinjamannya ini yang 2.600.000 ini yang menjadi tanggungannya dia ini kita jadwal ulang. Nah, misalnya kita jadwal ulang 3 bulan kemudian, itu bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Nah kita jadwal ulang dari bulan Agustus 2020. Caranya kita salurkan kembali uang itu. Nah, penyaluran pinjaman dijadwal ulang istilahnya gitu. Nah ini klik tambah, tanggalnya Agustus tahun lalu gitu ya. Tanggal 25 ini. Kemudian kita jangan lupa ini posting kekasnya ini kita centang. Nah, kita klik gitu ya. Kemudian kita cari nasabah ini yang mau dijadwal ulang dan klik OK. Alokasi pinjamannya berapa? 2.600.000. 2.600.000, jangka waktunya misalnya 6 bulan aja, 6 bulan ya. Kemudian persentase bagi hasilnya 0. Ya seperti itu. Yang tadinya target pokok pembayarannya per bulan itu targetnya pembayaran itu 2.600.000 per bulannya, sekarang hanya 433.400. Ya, semoga
dengan dijadwal ulang nasabahnya itu mendapat keringanan dan bisa bayar gitu ya. Ini selama 6 bulan temponya. Kemudian kita simpan. Nah, ini bulan Agustus 2020. Nah, kemudian misalnya dari 6 bulan itu hanya mampu bayar 3 kali atau 3 bulan ya. 3 kali atau 3 bulan, tapi rutin gitu misalnya. Kita lihat atau 4 bulan lah ya, 4 bulan. Nah, berarti kita kalau sudah disalurkan menerima cicilannya mulai bulan ke-9 ya, bulan 9. Bulan 9 kita terima cicilan. Sekarang kita terima cicilan ya. Jadi ini adalah sisa pinjamannya yang tadinya dia pinjam 10 juta ini, yang tadinya dia pinjam 10 juta, dijadwal ulang karena gagal bayar menjadi tempo 6 bulan ya, 6 bulan dari uang 2.600.000 ini dibagi 6 bulan. Itu ya. Nah, kemudian kita sekarang mulai terima cicilan. Mulai bulan 9 ya. Nah, kita bulan 9 terima cicilan, diterima cicilan, kemudian tanggalnya 2020 bulan 9 tanggal 26 misalnya. Dari peminjamnya, nah ini nasabah yang sisa ini, yang tinggal dikit, kemudian kita klik, oke, itu ya. Dibayarkan misalnya dia punya uang 450.000 misalnya. Jadi dia lebih bayarnya ya. 450.000. Nah, kemudian sekarang kepotong cicilannya tinggal 2.150.000 karena sudah dibayar 450.000. Kemudian kita simpan. Terus kemudian berhasil membayar lagi nih, membayar lagi di bulan 10 tanggal 27 misalnya ya. Kemudian klik OK, ini nasabahnya dicari siapa yang kemudian bayarnya berapa, misalnya dia bayarnya sekarang 500.000 misalnya atau 433 pas nggak bisa atau 450.000 juga bisa. Kita sekarang bayarkan aja 450.000 ya. Nah, dia bayarnya 450.000 terus nih cicilannya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian misalnya cicilan yang selanjutnya di bulan 11. Nah, mungkin ini tidak punya uang. Nah, tidak punya uang, dia cuma punya 250.000 misalnya. Ya enggak apa-apa, kita terima aja 250.000. Tapi ini kan tetap waktunya ditentukan selama 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Terus ini bulan 11. Kemudian bulan 12 bayar lagi misalnya. Misalnya sekarang bisa bayar cuman 100.000 misalnya karena saking sulitnya ekonominya ya. 100.000. Kemudian kita simpan datanya. Terus kemudian bayar lagi misalnya di bulan selanjutnya. Januari 2021 misalnya. Ini bayar lagi nilainya 350.000 misalnya ya. Nah, sisa saldo pinjamannya cuma 1 juta. Kemudian kita simpan. Nah, setelahnya mungkin mulai bulan Februari itu sudah nggak bayar-bayar lagi, maksudnya nggak punya uang atau gimana gitu ya, atau dengan alasan yang lain. Nah, ini nggak bayar-bayar lama, misalnya kita tunggu 3 bulan misalnya ya, dari Januari berarti Februari, Maret, April. Ternyata nggak bisa bayar juga. Terus kemudian kita diskusikan dengan nasabahnya, belum bisa menjanjikan dia kapan bayarnya atau bulanannya gitu nggak bisa. Bulan Februari kita lunasi.
Nah, di bulan Februari 2021 kita lunasi. Nah, itu sisanya ya 1 juta ya, atau 1 juta. Coba kita lihat 1 juta aja. 1 juta hasilnya seperti apa. Nah, kita bayarkan 1 juta. Nih ya, kita bayar 1 juta itu kita tutup, kita simpan. Nah, kemudian kita bisa cek di neracanya. Atau kalau enggak kita langsung buatkan akun pinjaman tidak lancar. Karena nanti akan dibayar dalam waktu yang kita kasih tenggang waktu, tidak harus rutin tiap bulan lah, terserah berapa bulan sekali atau berapa gitu ya. Tapi mungkin kita kasih perjanjian berapa lamanya waktunya, ditempo setahun atau gimana gitu, nanti bisa dibahas rumusnya tuh. Nah, di sini kita asumsikan bayarnya bebas, ya tidak ditentukan waktunya gitu ya. Dan jumlahnya juga. Nah, sekarang kita buatkan akun bantunya. Nah, kita lihat dulu di di akun unit usaha itu. Kita cek. Nah, karena belum ada kita buatkan. Nah, kita bikin di akun global. Ya, pokoknya kepala 11 lah. 1180 ureanya pinjaman tidak lancar. Kita bikin sub, ininya kredit. Oke. Nah, itu ya. Ini sudah ada pinjaman tidak lancar, kita bikin lagi akun di bawahnya 1181. Misalnya pinjaman atas nama siapa gitu ya. Nah, pinjaman atas nama nasabah. Nah, ini kita bikin detail, ini juga kredit. Kemudian kita simpan. Nah, kita udah bikin 2 ini. Kalau nanti misalnya ada lagi, ya kita bikinkan lagi. Nah, misalnya 1182 pinjaman atas nama A misalnya gitu ya. Nah, ini juga detail, kemudian kredit. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kalau udah kita bikin di akun global, kita masukkan di akun unit usaha agar bisa digunakan. Kita masukkan. Tadi nama akunnya apa ya, ini ya, pinjaman tidak lancar. Oke. Kemudian klik tambah lagi, pinjaman atas nama nasabah ini. Kemudian lagi nih pinjaman atas nama A, misalnya ada beberapa yang nunggak gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini udah masuk. Pinjaman tidak lancar, pinjaman atas nama nasabah, pinjaman tidak lancar gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bikin akunnya di sini, uangnya yang tadi ada, yang udah ditomboi, udah istilahnya ditutup dulu itu, dimasukkan ke sini. Nah, biar ketahuan nanti ini yang tidak lancar ya atas nama siapa ya. Dimasukkan ke pinjaman tidak lancar. Nah, kita bisa pakai jurnal penyesuaian kas. Nah, kita keluarkan misalnya bulan apa tadi, dia Februari ya, berarti Februari, Maret, April, Mei ya. Kita bulan Mei kita keluarkan dulu, atau langsung nih itu bulan apa tadi? Bulan Februari ya, bulan Februari kita langsung pindahkan aja uang yang buat nomboi tadi, istilahnya gitu ya. Tanggal 25 kita cari, dikeluarkan dari dimasukkan ke pinjaman atas nama nasabah ya. Kemudian keterangannya sisa pinjaman atas nama sisa pinjaman nasabah atas nama nasabah. Jumlahnya 1 juta yang belum terbayar ya tadi ya. 1 juta. Kemudian cari akunnya dikeluarkan dari mana uang itu, dikeluarkan dari kas unit simpan pinjam. Oke. Kemudian kita simpan datanya. Nah, kalau kita cek di neraca,
Nah, uang kita yang tadinya dikas itu ada 10.400.000, yaitu bagi hasil dengan pokoknya, karena masih di tangan nasabah A ini, masih dipinjam yang 1 juta belum berhasil dibayar lunas, maka kita pindahkan di sini, di kelompok pinjaman tidak lancar. Nah, ini totalnya nanti ketika pinjaman nasabah ini ada 1 juta, pinjaman A ini misalnya 500, nanti yang tadi kita bikin akun dikasih nama subheader itu, sub itu akan terjumlah, yaitu 1 juta di sini ya. Nah, ini kita nanti si nasabah ini bayarnya sepunyanya, itu sepunyanya dia, uangnya berapapun kita terima di BUMDes ya. Penting ada apa namanya tuh, ada etikat baik gitu ya. Nah, ini tapi belum menjadi kerugian karena masih dianggap aset oleh kita. Wah, aset tidak lancar nih, asetnya masih di apa namanya, di nasabah ya. Nah, ini mungkin kita bisa pindahkan, kalau enggak ini kan di kelompok harta lancar yang kategori 1 ini. Nah, nanti kita bisa bikin akunnya di sini di bawah di 12. Nah, 12 berapa gitu ya. Nah, ini kita contohkan aja enggak apa-apa. Nanti kita bisa pindahkan dari yang akun lancar itu menjadi akun tidak lancar, bisa yang tadinya kepala 11 bisa jadi kepala 12. Nanti kita bisa, ini kan udah ada 1220 nih mentoknya. Kita nanti bisa bikin 1230. Misalnya kalau akan dikelompokkan di sini di harta tidak lancar ini ya. Nah, itu contoh aja. Kalau ini pemposisian. Mau bilang pemposisian aja susah. Nah, ini kita masih ada uang nih nasabahnya di tempat nasabah mulai bulan Februari 2021 1 juta ini. Nah, kemudian si nasabah A ini punya rezeki, misalnya bayar di bulan April atau Mei gitu ya. Misalnya bayar 200 atau 300 gitu. Ya 300.000 lah. Nah, kemudian dia bayar nih. Kalau pas dia bayar kita terimanya di kas masuk. Kas masuk, kemudian klik tambah, misalnya dia bayarnya 500, punya uang 500.000 misalnya. Di bulan Juni misalnya. Di bulan Juni tanggal 1, nah kita masukkan uangnya di kas unit simpan pinjam. Ini kemudian kita klik tambahkan, cari nomor akunnya. Nah, akun pinjaman atas nama nasabah ini. Nah, kita cari di sini. Nah, ini dia bayar misalnya ya. Nah, ini dibayar misalnya 500.000 pas punya rezeki gitu ya. Tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di neraca, nah uang kita yang tadinya 9.400.000 bertambah menjadi 9.900.000 karena sudah dicicil 500. Nah, kemudian uangnya apa namanya tuh, pinjaman nasabah ini dia akan berkurang nilainya ya, berkurang dari yang tadinya berapa itu 100.000 kok 100.000, 1 juta, karena sudah dibayar 500 tinggal 500.000 gitu ya. Nah, kemudian dia nggak bisa bayar lagi nih, kemudian nggak bisa bayar lagi gitu ya. Apa namanya, karena makin susah atau mungkin pindah tempat terus itu ditinggalkan. Nah, itu nanti gimana kita bayarnya? Nah, ini akan masuk nanti di pembayaran di jenis yang ini, yang poin ketiga, yaitu nanti diambilkan uangnya dari laba gitu ya. Nah, misalnya nanti kita cadangkan labanya kita pindahkan untuk membayar ini nanti menjadi beban, kita tanggung itu menjadi beban gitu ceritanya. Nah, misalnya bagaimana caranya nih? Nah, mungkin akan kita lanjutkan nanti di video berikutnya ya. Nanti terlalu panjang. Jadi istilahnya sekarang ini bayarnya nasabah sudah semampunya lah, semampunya, waktunya juga tidak ditentukan. Kalau yang pertama tadi ditentukan selama 6 bulan. Nah, ternyata masih tidak lancar juga, kemudian kita pindahkan. Nah, ini bayarnya semampunya.
waktunya juga tidak dibatasi. Nah, nanti misalnya karena terlalu lama kita kasih tempo 1 tahun misalnya atau berapa bulan tidak bisa melunasi, ini kita anggap beban. Karena ini nanti menjadi beban, kita cicil, kita tutup diakuinya sebagai bebannya dengan cara bertahap. Nah, kalau sekaligus nanti kita nggak di minus nih ya, karena kita punya hutangnya 500.000, kita baru punya untung 400.000 gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian untuk seri video ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Di video berikutnya nanti akan kita bahas cara menanggung beban dari pinjaman nasabah yang tidak lancar atau dari kredit macet. Bagaimana kita cara mengatasinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.